Belum ya? Masih terjaga lah, kita masih terjaga. Karena kan biasanya inflasi itu, penyumbang inflasi itu ya beras, ya cabai, kan gitu ya. Bisa juga cukai rokok, kan gitu, bisa jadi itu. Cukai rokok juga sebagai salah satu penyumbang inflasi. Tapi saat ini relatif kita aman. Hanya ada program kita. Kalau pada saat COVID adalah UMKM juara. Kalau sekarang ini kita programnya UMKM naik kelas. Apa tuh Pak? UMKM naik kelas itu berarti UMKM yang tadinya tidak mengerti, memahami terkait dengan bagaimana dia mengurus BPOM, bagaimana dia mengurus standar nasional Indonesia, bagaimana dia mengurus mereknya untuk mendapatkan haki. Itu kan selama ini keterbatasan pengetahuan mereka. Nah, kita undang mereka pelatihan. Secara Bogor, jelang beberapa minggu lagi ibadah suci puasa, tentu harga-harga kebutuhan sembako itu mulai merangkak naik, bahkan ada pula yang langka. Dan untuk menjawab hal itu, di sebelah saya ada Kepala Dinas UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, Bapak Firdaus. Dan di sampingnya ada Ketua Badan Pokok ya, Ketua Tim Barang ya, Bapak Bayu Fitra Fareja. Assalamualaikum Pak. Pak, langsung saja Pak. Beberapa minggu lagi puasa dan sudah jadi rahasia umum bahwa harga-harga sembako naik, bahkan ada pula yang langka gitu. Kalau untuk di Kota Bogor sendiri seperti apa Pak? Kita sudah melakukan jauh-jauh hari itu tim pemantauan tadi, dan saat ini stok itu masih banyak sih. Untuk menjelang bulan puasa sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri belum ada keluhan terhadap pelanggan barang, karena stok masih berlimpah buat Kota Bogor. Hanya memang dalam konteksnya harga jual itu naik turun, karena pasar hanya menentukan harga jual. Dan kita tahu bahwa kebutuhan pokok ini di awal ini menjelang Ramadan itu tentunya seperti telur, terigu, gula, minyak goreng itu adalah kebutuhan yang sangat diminati banget oleh pelaku usaha UMKM, karena mereka yang bergerak dalam bidang pembuatan kue kering ataupun lainnya itu membutuhkan barang-barang itu. Tentunya kita memantau banget nih, apakah ketersediaan barang itu cukup atau tidak. Tapi sampai saat ini semua masih bisa terpenuhi. Memang ada perubahan-perubahan harga, tapi tidak jauh juga, tidak signifikan. Dan masyarakat belum mengelola soal itu, karena masih terjangkau daya beli masyarakat terhadap komoditas barang-barang kebutuhan pokok itu. Ya, balik ke Pak Bayu. Pak Bayu, kalau pantauan di lapangan seperti apa? Maksudnya untuk barang-barang sembako yang paling banyak diminati kan saat ini lebih banyak itu masyarakat belanja di pasar tradisional atau mungkin ada di pasar modern? Memang kalau dari sisi pemantauan harga, kita lebih fokus di pasar pantauan. Pasar pantauan itu adalah pasar pembentuk harga. Di Kota Bogor ini ada dua pasar pembentuk harga, yaitu Pasar Kebon Kembang dan Pasar Baru Bogor. Nah, kalau kita itu seluruh Indonesia itu yang dipantau setiap kabupaten kota ada. Nah, ditentukanlah di secara nasional pasar pantauan di setiap kabupaten kota. Nah, di situ ada petugasnya dari Indak masing-masing, perwakilan itu pasti ada setiap kabupaten kota. Nah, terkait dengan komoditi yang saat ini pantau, kita fokus di sesuai Perpres 71 tahun 2015 di 11 komoditi yang wajib pantau. Itu di situ ada seperti hasil pertanian, ada beras, kedelai, bawang merah, dan cabai. Dari hasil industri itu ada gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Sedangkan dari hasil perikanan dan peternakan itu ada daging sapi, daging ayam broiler,
telur ayam broiler dan juga ikan segar. Itu biasanya kita ikan kembung yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk saat ini komoditi yang sedang tinggi mungkin bawang putih, minyak goreng, dan juga cabai ya. Yang paling banyak berarti apa? Telur, cabai, ikan, daging mungkin yang paling banyak. Yang komoditinya yang paling banyak dicari. Paling dicari ya itu yang 11 komoditi itu. Itu jadi di situ ada kriterianya, alokasi pengeluaran rumah tangga terhadap komoditi tersebut secara nasional cukup tinggi, terus pengaruh terhadap inflasi juga cukup tinggi, dan juga kebutuhan manusia terhadap kebutuhan komoditi tersebut tinggi. Jadi ada 3 kriteria yang ditentukan dalam Perpres tersebut. Itu yang 11 itu. Ya, baik. Ke Pak Firdaus lagi. Pak, kalau misalkan nih antisipasi terjadi lonjakan permintaan, kemudian pasokan itu terbatas, mungkin dari dinas sendiri bakal melakukan upaya apa Pak, supaya kebutuhan itu tetap terjaga gitu? Ya, kita kan ada perusahaan-perusahaan yang berposisi sebagai pemasok. Nah, tentunya kita akan mengadakan koordinasi, gitu. Kita selalu pantau dulu, gitu ya. Makanya untuk mencegah terjadinya kelangkaan dari sejak dini kita sudah mulai melakukan pemantauan ketersediaan kebutuhan pokok barang. Ini harusnya kita bisa juga dengan Bappenas kan, bekerja sama juga dengan Bappenas. Artinya kita memantau seberapa banyak beras, seberapa banyak minyak goreng, seberapa banyak komoditi. Pokoknya 11 komoditi yang dipersyaratkan itu kita pantau, utama dari pemasok-pemasok. Kita kan tahu di Bogor ini ada beberapa pengecer besar. Kalau distributor kita nggak ada, tapi kalau pengecer besar itu kita ada banyak. Ya bisa dikategorikan juga sebagai distributor, tapi kelasnya bukan distributor. Karena itu kita koordinasikan terus nih, supaya jangan sampai terjadi ada barang hilang, ditimbun atau apa seperti itu. Kita selalu memonitor terus menerus, karena kita ingin Bogor ini aman untuk masyarakat, betul aman. Nah, kalau terkait dengan masalah harga, itu kan memang berfluktuasi ya di lapangan. Artinya bisa terjadi juga karena gangguan-gangguan alam, gangguan-gangguan transportasi. Ketika kebutuhan barang yang sangat banyak diperlukan itu terlambat datang, itu bisa dengan cepat pula harga itu bisa berubah, gitu. Ya contoh lah misalnya sekarang model cabai rawit gitu, cabai aja gitu ya, atau bawang. Itu kan lonjakan permintaan cukup tinggi, termasuk tomat kayak begitu. Nah, ketika pasokan itu lambat datang, apalagi bisa terjadi gangguan cuaca yang mengakibatkan panen itu gagal. Otomatis permintaan banyak, barang sedikit. Itu harga melonjak kan, luar biasa melonjak. Seperti hari ini terjadi juga kelonjakan harga ya. Oh dia komoditi apa aja Pak? Kemarin itu sudah bagus turun, gitu. Tapi hari ini berubah lagi nih, ada kenaikan lagi, walaupun tidak signifikan, tapi ada kenaikan lagi. Makanya yang mempengaruhi itu adalah pasar, ketersediaan di pasar itu. Nah, antisipasi kita, saya sudah memerintahkan staf saya lakukan monitoring terus-menerus, lakukan upaya-upaya gerakan pangan murah di setiap kelurahan. Kita atur setiap bulan berapa kelurahan, agar kita mengantisipasi, pertama jangan sampai terjadi lonjakan harga, kedua kebutuhan pokok itu tetap terjaga, dan masyarakat juga tidak dibebankan kepada kondisi yang banyak orang selalu mengusulkan ini hilang, itu naik, begitu seperti itu. Ya kita tetap berupaya maksimal pemerintah itu untuk menstabilkan dan memonitor perkembangan kesediaan kebutuhan pokok buat masyarakat. Jelang Ramadan dan nanti hari raya. Untuk Ramadan nanti apakah dari dinas bakal membuka bazar? Ya, biasanya kita selalu bekerja sama dengan pihak-pihak pemasok ya, gitu. Biasanya kan sekarang aja sebelum bulan puasa juga kita udah lakukan.
berapa kelurahan ya kita sekarang? Yang Gerakan Pangan Murah itu ada 20 Pak. 20 kelurahan. Ya. Dan itu kita lakukan terus menerus, enggak putus, berputar terus itu. Jadi misalnya titik kelurahannya ada di kelurahan, katakanlah kelurahan Loji, kita undang masyarakat kelurahan Menteng. Ini kan salah satunya adalah pertama juga mencegah inflasi, jangan sampai terjadi inflasi. Iya. Kan gitu. Jadi kita tetap melakukan upaya-upaya memonitor perkembangan barang, kebutuhan barang dan juga ketersediaan barang serta lonjakan harga. Ya, terkait inflasi Pak, di beberapa daerah sudah ada tuh inflasi mulai. Waktu di Kota Bogor sendiri untuk tahun ini apakah sudah mulai terjadi? Terus kalau di tahun kemarin itu apakah jumlahnya itu tinggi atau mungkin normal inflasi tahun kemarin? Jadi kalau inflasi sekarang kita masih relatif normal ya Pak Bayu ya? Ya. Masih kan ada ini apa, patokannya itu 2,5 plus 1 itu. Iya, 2,5 plus 1. Ya. Sedangkan kita tiap bulan tuh rata-rata 0, kenaikannya 0,0 itu deflasi. Deflasi ya turun. Jadi cenderung belum ya? Masih terjaga lah. Kita masih terjaga. Karena kan biasanya inflasi itu penyumbang inflasi itu ya beras, ya cabai, kan gitu ya. Bisa juga cukai rokok, kan gitu. Bisa jadi itu. Cukai rokok juga sebagai salah satu penyumbang inflasi. Tapi saat ini relatif kita aman. Oh, berarti belum nyampe ke 25 plus 1 Pak ya? Jangan sampai kita jaga itu ya. Jangan sampai terjadi itu. Gitu. Mungkin kalau masuk 25 plus 1 itu apa Pak? Itu target yang ditetapkan oleh Nasional Indonesia ya. Jangan sampai di atas 2,5% masih. Kalau masih di sekitar itu masih aman sih. Masih aman kita. Ada tolak ukur tuh. Wah, Bogor sudah melampaui 2,5%. Berarti itu udah di ambang rawan kita untuk inflasi. Tapi kalau selama masih relatif 0,4% setiap bulan atau 0,3%, kita masih jauh dari yang dikhawatirkan. Sudah pernah terjadi sebelumnya Kota Bogor? Bogor belum ya, selama ini belum ya. Tahun 2024 aman dan tahun itu aman. Berarti relatif normal berarti ya? Yaitu karena ada sinergitas kan. Peran dari pemerintah, peran dari pihak penyedia, peran dari Bulog, ya peran dari teman-teman OPD yang terkait. Kita selalu bersinergi untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Iya, Pak, ini terkait soal UMKM nih, kan mungkin sejak zaman Presiden Jokowi ya, bahwa UMKM itu sudah saatnya go public ya. Bahkan saat COVID kemarin kan UMKM itu menjadi salah satu bisa dibilang penyumbang yang paling besar lah gitu kan. Dan mungkin untuk di Kota Bogor sendiri saat ini ada berapa jumlah UMKM di Kota Bogor, Pak? UMKM kita di Kota Bogor tuh udah di atas 45.000 UMKM. Dari 45.000 itu yang terdata itu kurang lebih 27.000 sudah memiliki nomor induk perusahaan. Nah, sisanya itu kita kan dulu ketika saya waktu di perizinan itu kan saya punya program mobiling tuh. Mobil keliling untuk kita membuka layanan pembuatan nomor induk perusahaan buat UMKM. Itu sampai sekarang berjalan. Nah, itu membantu. Nah, kita sendiri peran di UMKM itu kita selalu mengundang UMKM melalui ya komunitas-komunitas seperti itu. Ya seperti WAPI, Komunitas Perempuan Indonesia Maju ataupun komunitas UMKM, kita selalu berikan masukan. Silakan melakukan sosialisasi untuk UMKM yang di bawah binaan mereka itu yang belum memiliki NIB itu segera memiliki NIB. Makanya ada program kita. Kalau pada saat COVID adalah UMKM juara. Kalau sekarang ini kita programnya UMKM naik kelas. Apa tuh Pak? UMKM naik kelas itu berarti UMKM yang tadinya tidak mengerti, memahami terkait dengan bagaimana dia mengurus BPOM, bagaimana dia mengurus standar nasional Indonesia, bagaimana dia mengurus mereknya untuk mendapatkan haki. Itu kan selama ini keterbatasan pengetahuan mereka. Nah, kita undang mereka pelatihan. Kita memang tidak ada anggaran, tapi kita bekerja sama dengan kementerian, menurut CSR. Kita jadi
trainernya, pendampingnya, dengan pihak ketiganya juga, sehingga alhamdulillah tahun lalu kita sudah 150 UMKM mendapatkan predikat naik kelas. Artinya bahwa mereka sudah siap untuk go public dari sisi modal, dari sisi SDM, dan dari sisi kualitas dan kuantitas produk mereka itu sendiri. Nah ini kan bukan pekerjaan yang gampang. Mendorong UMKM untuk naik itu bukan pekerjaan yang mudah. Karena kita harus sering turun, kita terus sering melakukan sosialisasi, dan kita harus sering melihat perkembangan UMKM di Kota Bogor. Ya karena UMKM itu kan mulai dari yang modalnya cuma 1 juta, 200.000 sampai yang ke miliaran pun kita ada yang sebut UMKM. UMKM mikro namanya kan, mikro. Karena itu kita Dinas UMKM ini berupaya untuk selalu mengawal program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan UMKM. Artinya agar mereka bisa memahami betul bagaimana mereka bisa menaikkan standar layanan mereka dan juga mereka bisa meningkatkan produksi seperti itu. Makanya peran daripada komunitas-komunitas ini sangat penting untuk bisa berkolaborasi. Gitu. Ya, kalau mayoritas itu di sektor apa UMKM ya Pak? Untuk di Kota Bogor? Haki itu simbol ya. Contoh misalnya Talas Bogor. Ya. Itu kan dia harus didaftarkan ke Haki karena dia harus mendapatkan legalitas daripada merek dia, jangan sampai tumpang tindih dengan merek yang lain atau dimiliki oleh orang lain. Gitu. Makanya kenapa prosesnya agak lama. Di Indonesia itu ada satu sistem. Nah itu harus betul-betul dicermati secara detail oleh pusat. Jadi kalau seseorang sudah mendapatkan Haki, berarti itu tidak bisa diganggu-gugat. Talas sudah ada Haki? Oh jelas sudah ada. Udah. Oh semua yang udah go public sudah. Yang sampai Talas Bogor diakunya ini punya Bandung. Karena Hakinya Bandung misalkan ya. Ya walaupun dia punya cabang di Bandung. Iya. Kayak model Muffin kan, Muffin eksisnya di Bandung. Tapi di Bogor belum lihat sih ada toko Muffin ya. Muffin kan juga kan baru nih, lagi booming. Kalau dulu Brownies ya. Talas Bogor juga booming di mana-mana kan gitu kan, seperti itu. Itu udah bukan Kota Bogor. Ya, Pak, ini terkait UMKM ya, masih UMKM. Pemerintah Presiden Prabowo kan 3 juta UMKM itu bakal yang masih berutang bakal dibebaskan utangnya ya. Kalau Kota Bogor sendiri ada berapa UMKM yang mempunyai masalah dengan hutang piutang, Pak? Itu belum bisa kita data secara detail saat ini karena kita menunggu regulasinya dulu. Menunggu regulasinya, menunggu juknisnya seperti apa nih membebaskan UMKM ini. Berangkat dari itu nanti baru kita akan sosialisasikan. Sehingga akan kita tahu nih, ternyata dari sekian banyak di Kota Bogor ada sekian banyak nih. Nah nanti kan pusat akan membuat sebuah program pendataan kan, meminta kepada daerah kabupaten kota seluruh Indonesia mana UMKM yang berhutang, yang memang layak harus dibebaskan. Jadi saya kira ini tidak mudah juga kan, ya, regulasinya ini harus benar-benar tepat dulu. Regulasi ini sudah jelas, lalu ada petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya, baru kita melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM. Nah dari situ baru kita akan buatkan datanya yang dimintanya seperti apa nanti. Ya, sebenarnya UMKM Kota Bogor itu bisa berkembang apa? Mungkin seperti di Bandung atau di Jawa Timur, ada di Malang, di Surabaya. Pangsanya pasar itu bisa nasional dan mungkin bisa go internasional nggak? Mungkin syaratnya apa yang harus dilakukan oleh para UMKM Kota Bogor agar mereka bisa berkembang lebih maju? UMKM ini kan ada klasifikasi ya. Ketika sekarang mereka melakukan usahanya dalam skala mikro. Skala mikro itu berarti dalam modal sampai dengan 1 miliar kan. Nah, dalam perjalanannya mungkin mereka sudah bisa menjual produknya itu berkembang pesat seperti itu. Nah, ketika mereka sudah menjadi skala makro, udah di atas 1M, bahkan 2M dan seterusnya, ya mereka sudah harus bisa mendapatkan predikat sebagai UMKM yang memang go public. Nah,
Bagi yang kecil-kecil ini, yang mikro ini kan banyak sekali. Ya contoh, penjual gorengan juga termasuk UMKM. Iya. Tukang bakso termasuk UMKM. Tapi apakah mungkin nih mereka bisa eksis? Kenapa? Pertama modal kan. Satu modal, kedua harus punya aset. UMKM yang bisa eksis itu adalah UMKM yang pertama dia punya aset itu dalam arti dia punya tempat berusahanya yang permanen. Yang kedua dia punya anggaran modal yang bisa menopang kegiatan dia. Yang ketiga dia punya SDM itu. Nah, seberapa banyak di Kota Bogor itu kan juga harus dilihat dari itu tadi. Kita banyak melakukan UMKM naik kelas, kita banyak mengadakan bazar-bazar di lapangan. Kita juga kan dengan adanya bazar kita bisa lihat UMKM mana yang produknya banyak diminati nih. Kan ada yang banyak diminati, ada juga yang enggak. Gitu. Yang diminati ini yang nanti kita coba adakan komunikasi. Kenapa dia diminati? Apakah infrastruktur mereka sudah mendukung, SDM-nya sudah cukup, anggarannya sudah ya oke, lalu kurangnya di mana? Nah itu yang kita intervensi, sehingga mereka bisa eksis. Oleh karena itu program 3 juta UMKM ke depan itu ya saya sangat setuju, meringankan beban UMKM kan. Cuman ada indikatornya gitu loh dalam regulasi itu. Yang seperti apa nih yang akan dibebaskan? Apakah yang sudah memang punya hutang di bank kan itu dia tidak bisa meneruskan karena dia tidak bisa menjual produknya seperti yang lain-lain, sehingga untuk bayar cicilan dia susah. Itu kan perlu nanti dilakukan pengkajian dan juga sosialisasi. Ya, Pak, soal industri, Kota Bogor sebenarnya bisa nggak sih untuk jadi berkembang suatu industri di Kota Bogor? Dalam tata ruang kita, wilayah industri kita itu kan sangat kecil ya. Iya. Hanya mencakup daerah Kedung Halang. Ya. Tata ruang kita kan RDTR-nya ada daerah Kedung Halang. Wilayah lain nggak ada. Semua berpusat di sana. Nah ini yang menjadi kendala sebetulnya. Kalau hanya sekedar gudang, bisa di tata ruang jasa daerah lain, wilayah lain bisa. Tapi kalau untuk produksi kan tidak boleh. Harus dengan tata ruang yang memang sudah menjadi wilayah industri. Nah ini juga jadi kendala buat Kota Bogor. Ketika banyak investor yang mau masuk, menanyakan di mana nih kita bisa berinvestasi, tata ruangnya di mana, lokasinya di mana. Ya yang ada dalam tata ruang yang kita bisa tunjukkan itu. Gitu. Nah ketika kita lihat Kedung Halang sudah padat, tanah kosong sudah jarang, kan gitu ya. Nah makanya ini harus dicermati oleh teman-teman di dinas teknis untuk menelaah kembali. Karena banyak investor yang terkait dengan bidang industri itu tidak berani masuk ke Bogor, karena satu, wilayahnya memang kecil, lokasinya lahannya sempit, dan kita termasuk tenaga kerjanya cukup mahal. Dengan upah minimum kita itu udah cukup tinggi gitu. Kalau investor kan lebih senang cari yang murah. Dan daerahnya juga murah gitu. Tanahnya juga gampang kan gitu. Ya seperti daerah-daerah kayak mulai dari Subang gitu kan sudah mulai daerah industri sebagainya. Itu makanya ya kita jaga dan pelihara industri yang sudah berjalan saat ini gitu. Jangan sampai mereka juga out gitu dari Kota Bogor. Kalau out berarti kan PAD kita hilang. Nilai investasi kita hilang. Nah ini kita jaga gitu, jangan sampai gitu. Kita bisa lihat kan di Tajur udah berapa yang tutup tuh? Iya kan? Industri. Tajur udah nggak sekarang. Tekstil itu kan. Krakatau Steel. Krakatau kan udah tutup. Itu kan juga sayang kan? Sebenarnya. Ya tapi kan mereka juga punya tujuan yang lebih besar. Punya nilai produk mereka itu ingin lebih berskala besar, tentu mereka juga mencari lahan yang juga lebih besar kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya menjadi tantangan kan buat kita di Bogor. Makanya saya sering juga ke lapangan ke setiap industri itu adalah bagaimana menjaga jangan sampai mereka investornya hengkang gitu. Oleh karena itu ya tadi berilah kemudahan dalam berbagai fasilitas.
seperti ya perizinannya mudah lah gitu kan. Kita dorong untuk pembuatan legalitas perusahaannya, dokumen-dokumen pengurusannya seperti itu. Nah, ini kita. Ya. Terakhir industri besar itu Olimpik ya? Ya, Olimpik. Iya. Olimpik. Jadi luar itu kan masih menengah. Iya. Gitu. Olimpik juga kan sekarang udah pindah. Sebagian besar pindah. Iya. Karena dia tidak punya lahan yang cukup di Kota Bogor. Iya. Gitu. Jadi berumah tata sekarang. ruang kita yang ya kecil. Iya. Ya, susah mereka untuk eksis. Iya, jadi sekarang bikin rumah, hotel, sekarang. Iya. Pada akhirnya mereka kepada jasa. Iya. Gitu, jasa usaha. Betul. Bukan kepada bidang industrinya lagi. Iya. Gitu. Ya. Pak, ini yang kemarin sempat ramai nih, mungkin sampai sekarang masih ya, soal LPG nih. Okay. Ya, sempat awal masyarakat antri ya, karena kan ada perubahan bahwa beli gas 3 kilo itu harus di agen. Dan yang biasa pengecer itu tidak boleh. Kemudian dirubah lagi oleh Presiden Prabowo bahwa pengecer tetap bisa jualan dengan syarat itu tadi membuat izin Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk saat ini kondisi LPG di 3 kilo di Kota Bogor seperti apa, dan mungkin Pak Bayu bisa menambahkan nanti Pak. Ya, oke. Sebelum isu itu berkembang, saya kira Bogor itu termasuk kota yang adem ayem sih ya, dalam soal gas LPG 3 kilo. Dan ketika isu itu meledak pun di kita belum ada antrian, belum di kita itu. Di beberapa daerah kan sudah. Pantauan saya di Kota Bogor belum ada kita. Ya ada mungkin 1-2 aja ya, tapi tidak perjalanan waktunya panjang. Ya, secara perbaikan ke depan apa yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu di awal itu, saya kira itu cukup baik sebetulnya. Cuma mungkin dalam konteksnya memutus rantai penjualan ini yang berakibat kepada masyarakat itu kesel. Kenapa? Ya, pengecer ini salah satu hal yang memberi kemudahan kepada masyarakat sekitar. Yeah. Tapi di sisi lain memang ada kesenjangan harga gitu. Jadi kan LPG itu berangkat dari pabrik ke distributor, dari distributor ke pengecer, dari pengecer ke konsumen ya. Ya itu kan mata rantainya kan banyak. Yeah. Sehingga harga pun yang tadinya misalnya nih dari distributor cuma 13.700 bisa nanti kepada konsumen itu 18.000. Iya. Iya kan? Kota Bogor saat ini aman sih sebetulnya. Tidak ada yang berteriak LPG kosong, bagaimana baru telah kejadian ada penarikan ya atau menstop dulu itu baru rame gitu kan. Cuma dalam konteksnya kegalauan masyarakat di Kota Bogor itu alhamdulillah dengan sudah begitu cepatnya Pak Presiden memberikan statement itu kembali ke pengecer, itu kan menimbulkan adem ayem lagi lah kata itu. Hanya saja mungkin dalam sisi perbaikan administrasi ini yang memang menjadi hal yang menjadi sesuatu yang menarik nih. Pemerintah melalui BUMN ingin mendatakan pengecer yang berjualan gas LPG. Saya kira itu bagus, bagus. Karena kita sendiri indah kalau kita mendata warung-warung kecil-kecil yang menjual gas LPG itu kita nggak bisa kepantau. Karena memang kita tidak punya aplikasi di situ kan. Nah, tapi dengan adanya sekarang pemerintah mengizinkan lagi pengecer menjual, tapi harus memiliki nomor induk berusaha. Saya kira itu bagus dari sisi administrasi, sehingga akan terdeteksi nih oleh pemerintah berapa banyak di warung di Indonesia nih yang jual LPG, berapa banyak kebutuhannya. Nah, Iswana ini harus menangkap. Iswana harus bergerak cepat. Artinya bahwa Kota Bogor dalam 1 bulan ini berapa ribu LPG yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berapa puluh ribu tabung 3 kilo, tabung 5 kilo, tabung 12 kilo. Ini kan harus tahu. Kalau kita indah hanya memantau. Kita tidak melakukan pendataan, pangkalannya ada berapa banyak, bukan tugas kita itu. Jadi kita hanya memantau ketersediaan nih. Masih ada nggak ini? Ada. Lancar nggak lancar? Iswana gimana? Oke, tidak ada masalah. Itu tugas kita. Tapi ketika misalnya ada kendala lagi, ya kita sinkronisasikan, koordinasikan nih dengan Iswana. Coba deh ambil langkah Iswana gimana nih? Itu tugas Indah. Iya betul. Kalau Pak Bayu gimana? Stok buat puasa masih aman berarti LPG?
Dari ini sih informasi yang dikeluarkan sih untuk stok bulan puasa sih masih aman, ya? Masih aman. Memang kemarin itu ada permasalahan ya di ini ya. Memang pengecer itu kan sebenarnya memudahkan masyarakat mendekatkan kepada pemukiman penduduk. Nah, begitu dikeluarkan kebijakan harus pembelian di pangkalan jumlahnya nggak banyak, sedikit. Itu yang menyebabkan antrian. Kan ke pangkalan itu jaraknya jauh ya, jumlahnya sedikit. Alhamdulillah kemarin dari Pak Presiden untuk menormalkan kembali, ya sebenarnya udah clear sih sebenarnya permasalahan itu. Kalau untuk bulan puasa berdasarkan informasi sih aman Pak. Kuota di Kota Bogor ini. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke, mungkin Pak terakhir nih penutup jelang Ramadan nih, mungkin dari Dinas UMKM Perdagangan dan Perindustrian itu sendiri mengharapkan apa kepada masyarakat supaya tidak, terutama biasanya di awal puasa kan pasti ramai ya, banyak belanja kebutuhan kayak mungkin menumpuk gitu ya buat sahur, buat puasa mungkin. Himbauan dari dinas sendiri seperti apa Pak? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat agar tenang bahwa menjelang Ramadan ini kebutuhan pokok yang memang menjadi utama buat masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini, ya insya Allah Kota Bogor pasti aman. Sehingga kita masih terus memantau dan memonitor sampai sejauh mana ketersediaan itu, dan hingga saat ini semuanya masih terkendali. Oleh karena itu masyarakat jangan terpancing isu-isu yang tidak bertanggung jawab nih, gitu. Kayak misalnya minyak goreng kita langka, padahal itu nggak langka juga. Ya kalau ada perubahan harga kan itu tadi, kita tidak bisa menentukan harga. Yang bisa menentukan harga itu adalah pasar, karena pasar lebih tahu kondisinya, gitu kan, lebih tahu. Hingga tapi tetap selama ini masyarakat juga masih tidak mengeluh kan, mengeluh tapi masih bisa membeli, gitu. Terkecuali mengeluh dan tidak bisa membeli, ini yang repot urusannya kan, gitu. Kalau terjadi banyak barang tapi masyarakat tidak bisa membeli, berarti kan deflasi kita itu. Tapi kalau misalnya terbalik, uang banyak, inflasi, ya uang banyak, itu kan mereka masih bisa sanggup membeli dan tidak ada keluhan. Oleh karena itu harapan saya masyarakat kalau ada hal-hal yang kurang paham bisa berkomunikasi dengan kita perdagangan dan perindustrian, gitu, supaya nanti kita bisa juga memberikan gambaran, termasuk rekan-rekan media juga demikian, gitu, supaya bisa menjelaskan ke masyarakat itu transparan. Karena kan kita kadang-kadang Pak ini gimana, ada perlu begini ya, kita harus antisipasi itu. Makanya saya selalu menginginkan bahwa teman-teman media pun berperan aktif lah dalam menyampaikan informasi-informasi yang positif kepada masyarakat. Siap, ya. Gitu. Ya, insya Allah kalau menjelang Ramadan kita kawal terus. Mudah-mudahan Kota Bogor aman. Amin. Harga-harga masih relatif bisa dijangkau dan stabil lah seperti itu. Kalau sudah tidak wajar, tentunya kita pun tidak diam. Kita akan terus koordinasikan. Ke Bayu ada tambahan? Cukup. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Bogor.